Prediksi Newcastle United versus Manchester City 28 September 2023. Newcastle akan menjamu Manchester City pada putaran ketiga Carabao Cup atau EFL Cup 2023-2024. Pertandingan Newcastle versus Manchester City di St. James Park ini akan kick off Kamis 28 September 2023 pukul 2.00 waktu Indonesia Barat. Live streaming di Mola TV. Musim lalu Newcastle lolos sampai final, tapi gagal jadi juara setelah kalah 0-2 dari Manchester United di partai puncak. Musim ini kiprah Newcastle di Carabao Cup terancam berakhir lebih cepat. Pasalnya lawan yang harus mereka hadapi dalam laga pertama di putaran ketiga ini adalah Manchester City. Newcastle tak terpecahkan dalam 3 laga terakhir. Akhir pekan kemarin Newcastle berpesta gol, membantai tuan rumah Sheffield United 8-0. Itu jelas membuat Newcastle United percaya diri. Namun performa Man City masih jauh lebih baik dari mereka. Dalam 6 laga terakhir Man City selalu menang. Terkini meski kehilangan Rodri yang di kartu merah, Man City menundukkan Nottingham Forest 2-0 lewat gol-gol Phil Foden dan Erling Haaland. Musim ini Man City sudah menghadapi Newcastle United di Liga Primer. Mereka berjumpa pada pekan kedua. Waktu itu main di kandang sendiri, Man City menaklukkan Newcastle 1-0. Gol tunggal Man City dalam laga tersebut dicetak oleh Julian Alvarez. Manchester City 4-2-3-1. Ortega, Gomez, Ake, Akanji, Lewis, Phillips, Nunes, Rilis, Alvarez, Foden dan Haaland. Around people I don't even like. If they can be happy and walk with a smile, oh why can't I? Will someone look for me if I disappear? Sering disamakan dengan Haaland, Benjamin Sesko frustasi, kami jelas berbeda. Benjamin Sesko baru-baru ini mengungkapkan rasa frustasinya yang mendera terhadap dirinya belakangan ini. Penyerang RB Leipzig ini merasa lelah karena selalu dibanding-bandingkan dengan pemain ganas milik Manchester City, Erling Haaland. Sesko mencetak gol pertamanya di Bundesliga dengan mencetak 2 gol saat Leipzig menang 3-0 di markas Union Berlin pada pekan ketiga lalu. Dan dia juga memastikan kemenangan klub di Liga Champions dengan mencetak gol penentu saat melawan Young Boys. Baik Sesko dan Haaland, perbandingan tersebut tidak dapat dihindari. Kedua pemain ini sama-sama pernah memperkuat RB Salzburg dan setelahnya pindah ke klub Jerman. Sesko ke Leipzig sedangkan Haaland ke Borussia Dortmund pada 2020 sebelum bergabung dengan Man City tahun lalu. Saya sudah mengatakan bahwa saya adalah saya sendiri. Satu-satunya kesamaan yang kami miliki adalah tentu saja tinggi badan. Dan juga kami berdua cepat. Tetapi secara umum kami memiliki gaya bermain yang berbeda, ucap pemain asal Slovenia. Man City yang notabene bakal menjadi lawan berikutnya bagi di Rotten Bullen di Liga Champions ketika Haaland kembali ke Jerman akan memberikan lebih banyak kesempatan untuk melakukan perbandingan dengan Sesko. Ini membandingkan dengan seseorang yang merupakan salah satu pemain terbaik di dunia. Jadi tidak mudah untuk membandingkannya. Saya tidak ingin membandingkan diri saya dengan siapapun. Saya hanya ingin menjadi diri saya sendiri dan menjadi yang terbaik secara umum. I am looking for the better days. Seem like they just stay away whenever I try. There's so many things that I keep in my mind. My friends keep. Barcelona harus sediakan dana segini untuk permanenkan Joao Cancelo. Barcelona telah memiliki kesepakatan verbal untuk mengontrak Joao Cancelo dengan kesepakatan permanen dari Manchester City pada musim panas mendatang. Bek sayap internasional Portugal tersebut mengamankan kepindahannya yang kedua kalinya secara beruntun dari Manchester City pada bursa transfer musim panas tahun ini. Setelah menjalani masa peminjaman selama 6 bulan bersama juara Bundesliga, Bayern Munich pada paruh kedua musim lalu. Barcelona dengan cepat muncul sebagai tujuan yang paling mungkin untuk pemain bertahan yang telah menangkan banyak gelar Liga Primer ini. Meskipun ada ketertarikan yang kuat dari Arab Saudi dan tawaran yang terlambat dari Bayern Munich untuk merekrut kembali mantan pemain mereka tersebut. Namun ketika kesepakatan akhirnya disepakati antara Barca dan Man City, perubahan yang terlambat pada format perjanjian peminjaman selama 1 musim membuat kewajiban untuk membeli sang pemain pada musim panas mendatang dibatalkan. Kini menurut keterangan Jose Alvarez yang
mengabarkan kepada media asal Spanyol El Chiringuito, disebutkan bahwa Joao Cancelo hanya ingin bermain untuk juara La Liga Barcelona pada tahun 2024 mendatang, saat kesepakatan meminjamannya saat ini berakhir. Lebih lanjut dijelaskan oleh Alvarez bahwa ada klausul verbal yang berlaku antara kedua klub yang akan membuat Barca bisa merekrut Cancelo dengan transfer permanen pada musim panas mendatang dengan harga 35 juta euro. Rusaknya hubungan antara Joao Cancelo, Pep Guardiola dan Man City kemungkinan besar akan membuat sang juara bertahan Eropa tidak akan menghalangi kepergiannya pada musim panas mendatang. Bernardo Silva jadi target utama Barcelona di musim depan. Ada beberapa nama pemain utama yang nyaris keluar dari tim utama pada musim panas ini, namun akhirnya memilih untuk bertahan. Bernardo Silva termasuk di antara nama-nama tersebut. Dan informasi terbaru menyebutkan bahwa meskipun kontraknya telah diperpanjang, kemungkinan besar dia akan keluar dari klub pada musim panas mendatang. Menurut informasi dari jurnalis Jose Alvarez yang mengabarkan kepada El Chiringuito, target nomor 1 Barca untuk tahun 2024 adalah pemain Manchester City dan gelandang internasional Portugal, Bernardo Silva. Hal ini semakin disorot menyusul konfirmasi sebelumnya dari Fabrizio Romano bahwa playmaker City yang baru-baru ini tanda tangani kontrak baru di Etihad Stadium memiliki klausul pelepasan dalam kesepakatan barunya senilai 50 juta pounds. Barcelona telah menjadi pilihan yang paling mungkin untuk Bernardo selama beberapa musim ini. Namun, masalah keuangan yang membelit sang juara bertahan La Liga telah menghambat upaya mereka untuk mendapatkan sang bintang asal Portugal tersebut. Selama bursa transfer terakhir, pendekatan klub Camp Nou untuk mendapatkan Bernardo Silva tidak terlalu serius karena mereka justru mendapatkan tanda tangan Ilkay Gundogan dan Joao Cancelo dari Manchester City, dengan yang terakhir bergabung dengan kesepakatan pinjaman selama 1 musim. Bernardo sempat menerima tawaran dari Arab Saudi, namun ditolak setelah melalui berbagai pertimbangan. Sementara Paris Saint-Germain memantau situasinya dengan penuh minat, namun pada akhirnya memilih untuk tidak mengintensifkan pendekatan untuk sang pemain setelah mendapati tawaran awal mereka ditolak.